Akhir abad ke-19, Makkah bukan hanya kota suci, tetapi juga pusat pendidikan Islam dunia. Ulama dari Turki, Mesir, India, Maroko, dan Nusantara bertemu di satu ruang ilmu, Masjidil Haram. Di tengah dominasi ulama Arab, muncul satu nama dari desa kecil di Pacitan, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Beliau bukan sekadar orang Nusantara yang bermukim di Tanah Suci. Ia menjadi mudaris Masjidil Haram, bahkan dikenal sebagai pengajar Sahih Bukhari, bidang yang sangat prestisius. Posisi ini membuktikan bahwa kapasitas intelektualnya diakui setara, bahkan menjadi rujukan bagi ulama-ulama dunia saat itu. Syekh Mahfuz lahir di desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Pacitan pada tanggal 31 Agustus 1842. Kehebatan beliau bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari pertemuan dua arus besar sejarah di tanah Jawa. Jika ditarik ke atas, silsilahnya bersambung hingga ke Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Ini mewarisi jiwa kepemimpinan dan kewibawaan keraton. Namun kemuliaan itu disempurnakan oleh garis ilmu dari sang kakek, Kyai Haji Abdul Manan Dipo Menggolo, pendiri pesantren Tremas. Sang kakek bukan ulama biasa, beliaulah sang perintis, tercatat sebagai ulama Jawa generasi pertama yang menempuh perjalanan ribuan kilometer menyeberangi samudra demi menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dari perpaduan darah biru Majahid dan tinta emas Al-Azhar inilah lahir sosok ulama dengan kualitas intelektual kelas dunia. Ayahnya, Kyai Haji Abdullah, membawa Tremas ke masa keemasan, terutama dalam bidang ilmu alat. Bahkan saat Mahfuz lahir, ayahnya sedang berada di Makkah, seakan menandai sejak awal bahwa hidup Mahfuz kecil akan dekat dengan Tanah Suci. Keistimewaan Syekh Mahfuz tidak berdiri sendiri, ia lahir di tengah klan ulama yang luar biasa. Ia dan keempat adik kandungnya masing-masing tumbuh menjadi pakar di bidang yang berbeda. Seolah-olah mereka membagi tugas untuk menguasai seluruh cabang ilmu Islam. Sang adik, Kyai Haji Dimyati At-Tarmasi, memegang tongkat estafet kepemimpinan pesantren dan ahli fikih. Lalu ada Kyai Haji Dahlan yang pakar dalam ilmu falak atau astronomi. Kemudian Kyai Haji Muhammad Bakri yang menjadi rujukan dalam ilmu qiraat Al-Quran. Dan dilengkapi oleh Kyai Haji Abdul Razak yang menyelami kedalaman ilmu tasawuf. Mereka bukan sekadar saudara sedarah, melainkan satu kesatuan ekosistem ilmu. Mulai dari ilmu syariat yang mengatur hukum, hingga ilmu hakikat yang menata hati, semuanya tumbuh subur di bawah satu atap rumah keluarga Tremas ini. Pondasi keilmuan Syekh Mahfuz dibangun dengan kokoh di bawah bimbingan ayahnya sendiri sepulang dari Makkah. Di pesantren Tremas, hubungan mereka melampaui sekadar ayah dan anak. Syekh Mahfuz menyebut ayahnya sebagai murabbi wa ruhi, guru yang tidak hanya mengisi otaknya dengan ilmu, tapi juga membentuk jiwanya. Namun, sebelum melangkah ke panggung dunia, ia menyempurnakan ilmunya di Semarang kepada sang mahaguru ulama Nusantara, Kiai Soleh Darat. Disinilah ia menghatamkan tafsir Jalalain dan ilmu falak, bekal berharga yang kelak memberkaya cara pandangnya. Perjalanan takdir kemudian membawanya menyeberangi samudra menuju Tanah Suci dalam dua gelombang sejarah. Pertama, pada tahun 1874, saat ia masih belia, ia diajak ayahnya untuk sekadar mencicipi atmosfer Masjidil Haram. Namun momen penentuannya terjadi pada tahun 1897 bersama adiknya, Kyai Haji Dimyati. Syekh Mahfuz kembali ke Makkah. Kali ini bukan untuk berkunjung, melainkan sebuah hijrah total. Ia berangkat untuk menetap menuntut ilmu tingkat tinggi dan tidak pernah kembali lagi ke tanah air hingga akhir hayatnya. Makkah pada masa itu adalah liga utama bagi para intelektual Islam. Sebuah arena di mana ulama-ulama terhebat dari Maroko hingga India berkumpul.
Dan di sanalah putra asli Pacitan ini menemukan panggung utamanya. Jaringan emas, guru, sanad, dan otoritas keilmuan. Kredibilitas keilmuan Syekh Mahfuz dibangun di atas sanad atau mata rantai keguruan yang sangat kuat. Guru utamanya adalah Sayyid Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, ulama besar penulis kitab I'anatut Thalibin yang menjadi rujukan di berbagai pesantren. Hubungan keduanya terjalin sangat erat, bahkan melampaui batas formal guru dan murid. Kedekatan ini terbukti secara nyata saat Syekh Mahfuz wafat. Beliau mendapat penghormatan khusus untuk dimakamkan di dalam area pemakaman keluarga Syatta di Ma'la. Hal ini merupakan pengakuan yang langka, mengingat Syekh Mahfuz adalah ulama ajam atau non-Arab, namun diterima sepenuhnya layaknya keluarga sendiri oleh ulama terpandang di Makkah. Selain itu, Syekh Mahfuz juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantari, ikon ulama Indonesia di Tanah Suci pada generasi sebelumnya. Dari jalur Syekh Nawawi inilah ia mewarisi metodologi penulisan kitab dan ijazah thoriqoh yang kelak ia transmisikan kepada murid utamanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menjadi jalur penting yang menghubungkan tradisi keilmuan Nusantara dengan pusat Islam di Makkah. Jaringan gurunya semakin lengkap dengan berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i saat itu. Luasnya pergaulan ilmiah inilah yang membentuk wawasan Syekh Mahfuz menjadi sangat terbuka dan kosmopolitan. Puncak peran otoritas hadis di Masjidil Haram. Pencapaian tertinggi Syekh Mahfuz bukanlah gelar, melainkan pengakuan nyata di lapangan. Di tengah ketatnya seleksi ulama di Tanah Suci, Syekh Mahfuz, seorang ulama dari Jawa, mendapatkan izin resmi untuk mengajar kitab paling otoritatif dalam Islam, Sahih Al-Bukhari, tepat di dalam Masjidil Haram. Daya tarik utamanya terletak pada apa yang disebut sanad ali atau sanad tinggi. Dan Syekh Mahfuz dikenal memiliki jalur riwayat yang sangat ringkas atau pendek. Kualitas inilah yang menjadikannya rujukan para pemburu ilmu hadis di Makkah pada masanya. Mengenai gelar, sejarah memang mencatat Syekh Yasin Al-Fadani sebagai sosok yang populer dengan sebutan Musnid ad-Dunya, pemilik sanad dunia, di generasi berikutnya. Namun, perlu dicatat bahwa Syekh Yasin sendiri menaruh hormat yang luar biasa kepada Syekh Mahfuz. Bagi Syekh Yasin, Syekh Mahfuz adalah salah satu kunci utama yang menghubungkan sanad ulama Nusantara dengan jaringan hadis global. Tanpa peran Syekh Mahfuz, mata rantai keilmuan itu mungkin tidak sekuat yang kita kenal hari ini. Karya teks yang menembus Yaman. Syekh Mahfuz tidak hanya menghabiskan waktunya untuk mengajar, tetapi juga aktif melahirkan karya tulis berkualitas tinggi. Hebatnya, kitab-kitab beliau ditulis dalam bahasa Arab yang sangat fasih dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar di Timur Tengah. Ini bukti bahwa kualitas tulisannya diakui setara dengan ulama Arab asli. Salah satu masterpiece-nya di bidang hadis adalah Manhaj Zawi An-Nazar. Ada fakta menarik di balik kitab ini. Literatur ilmiah yang rumit dan mendalam tersebut diselesaikan Syekh Mahfuz hanya dalam waktu 4 bulan 14 hari pada tahun 1911. Sebuah capaian yang menunjukkan betapa tajamnya ingatan dan disiplin menulis beliau. Selain itu, warisan intelektualnya mencakup berbagai disiplin ilmu. Di bidang hukum Islam, beliau menulis Hasyiyah At-Tarmasi, sebuah ensiklopedia fikih Syafi'i yang terdiri dari 7 jilid tebal. Beliau juga menyusun Kifayatul Mustafid, kitab yang memetakan jaringan sanad ulama. Kualitas akademik kitab ini teruji oleh zaman. Faktanya, hingga saat ini, kitab tersebut dijadikan buku acuan wajib di Fakultas Al-Quran Universitas Al-Azhar, Kairo. Hal ini menegaskan posisi Syekh Mahfuz sebagai ulama Nusantara yang karyanya diakui dan digunakan sebagai standar kurikulum di universitas Islam tertua di dunia. Murid dan pengaruh dari Makkah ke Indonesia. Meski Syekh Mahfuz menetap di Makkah hingga akhir hayat, pengaruh keilmuannya kembali ke tanah air melalui murid-murid utamanya.
Fakta sejarah mencatat, murid-murid beliau bukan hanya menjadi pengasuh pesantren, melainkan tokoh kunci dalam sejarah Indonesia yang kelak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dari Jawa Timur, murid beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sementara dari Jawa Barat, tercatat nama Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Keempat tokoh ini memiliki rekam jejak yang sama. Mereka adalah ulama yang mendalam ilmunya, sekaligus pejuang yang gigih membela bangsa. Keberadaan nama-nama besar ini di bawah bimbingan Syekh Mahfud menegaskan satu hal, bahwa majelis taklim beliau di Masjidil Haram turut berkontribusi membentuk karakter para pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Syekh Mahfud wafat di Makkah pada 1 Rajab 1338 Hijriyah atau sekitar 20 Mei 1920. Penghormatan terakhir yang diberikan masyarakat Makkah kepadanya sangat luar biasa. Beliau tidak dimakamkan di blok umum melainkan di dalam khos atau area pemakaman khusus milik keluarga Asy'atta di Jannatul Ma'la. Ini adalah simbol penerimaan yang utuh. Seorang ulama dari Pacitan, Jawa, dibaringkan bersanding selamanya dengan keluarga ulama besar Makkah layaknya keluarga sendiri. Ia bukan hanya orang Jawa yang belajar di Tanah Suci, tetapi pengajar hadis, penjaga sanad, penulis karya rujukan, dan penghubung penting jaringan ulama internasional. Namun ilmunya tetap hidup, ia mengalir di kitab-kitab yang dikaji santri, bergema dalam hafalan para penuntut ilmu, dan hidup dalam sanad yang tersambung ke ribuan pesantren di Indonesia. Inilah jejak abadi Syekh Mahfud, putra Tremas yang menjadi guru bagi peradaban.